Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman yang menyaksikan Zoom ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai kajian kinetika adsorpsi metilena biru oleh limbah pelepas sagu termodifikasi. Outline pada presentasi ini terdiri dari pendahuluan, teori dasar, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu diakhiri kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi studi kasus kami yaitu kuantitas limbah industri yang meningkat seiring dengan perkembangan dari proses-proses industri yang ada. Salah satu limbah yang ada di sini yaitu limbah pewarna sintetik. Lalu yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai metilena biru yang merupakan bahan bersifat karsinogen dapat merusak sistem akuatik. Oleh karena itu, hal yang dapat mengatasi hal ini yaitu adalah teknik adsorpsi, yaitu merupakan teknik yang dapat mendegradasi zat pewarna sintetik. Teknik ini merupakan metode yang efektif dan ekonomis dibandingkan dengan metode lain. Namun, hal yang menjadi tantangan adalah adsorben yang digunakan dapat mencapai titik jenuh. Hal ini dapat kita analisis melalui kajian kinetika dari laju reaksi adsorpsi. Oleh karena itu, studi kasus kami ini bertujuan untuk menentukan mekanisme laju reaksi adsorpsi dari metilena biru oleh pelepas sagu termodifikasi, lalu membandingkan mekanisme antara dua model kinetika, yaitu orde 1 semu dan juga orde 2 semu. Selanjutnya, mengenai limbah pewarna sintetik merupakan bahan yang mengandung tingkat toksisitas yang tinggi dan memiliki kandungan karsinogenik. Bahan ini memiliki dua komponen utama, yaitu kromofor dan juga ausokrom. Lalu dapat diklasifikasikan menjadi anionik, kationik, dan juga non-ionik. Selanjutnya, mengenai bahan metilena biru merupakan salah satu zat pewarna kationik yang memiliki peran vital dalam industri tekstil. Bisa dilihat dari strukturnya. Lalu, bahan ini juga tergolong ke dalam keluarga fenotiazin. Oke, berikutnya untuk membahas proses perpindahan yaitu adsorpsi dan kinetika adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses transfer molekul atau ion yang disebut adsorbat dengan wujud gas atau cair yang pekat untuk menempel pada permukaan padatan atau cairan yang disebut adsorben. Adsorpsi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi fisik dan juga adsorpsi kimia. Kinetika dari adsorpsi sendiri akan mempelajari bagaimana laju dari proses adsorpsi yang terjadi. Kinetika ini dapat diekspresikan dengan beberapa model persamaan, yaitu ada order semu 1 atau PFO dan juga order semu 2 atau PSO. Berikut adalah beberapa model persamaan yang digunakan pada PSO dan juga PFO. Yang berikutnya untuk adsorben yang digunakan yaitu Modified Sago Front atau PSM. Biomasa limbah sagu, terutama pelepahnya, memiliki karakteristik yang berserat dengan komposisi lignoselulosa yang tinggi. Karena sifat tersebut dan juga kemudahan untuk diperoleh dan juga harganya yang murah, limbah ini dapat memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai adsorben yang baik. Baik, berikutnya setup metode yang telah dilakukan pada studi kasus kami, yaitu telah melakukan studi literatur dengan mencari beberapa referensi jurnal yang berkaitan dengan adsorpsi. Yang kedua, digunakan juga jurnal acuan yang berjudul Kajian Kinetika Adsorpsi Metilena Biru oleh Limbah Pelepas Sagu yang termodifikasi yang dilakukan oleh Tiran dan Suradi pada tahun 2022 untuk perhitungan model kinetika adsorpsinya. Dan variasi kadar asam yang digunakan pada perhitungan adalah 0%, 1,5%, 3%, dan 4,5%. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan model kinetika adsorpsi orde semu 1 dan model kinetika adsorpsi orde semu 2. Pada orde semu 1 dilakukan regresi menggunakan persamaan orde semu 1 dari data hasil adsorpsi metilen blue pada pelepas sagu termodifikasi berdasarkan rentang waktu sentuh. Berikut tertera persamaannya dalam sel India. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan nilai K dan QE dengan nilai gradien merupakan min K dan nilai intercept merupakan len QE min QT. Selanjutnya itu orde semu 2 dilakukan regresi menggunakan persamaan orde semu 2 dari data hasil adsorpsi metilen blue pada pelepas sagu termodifikasi berdasarkan rentang waktu sentuh. Berikut merupakan persamaannya yang tercantum pada sel India. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan nilai K dan QE dengan nilai gradien merupakan 1 per QE dan nilai intercept merupakan 1 per KQE kuadrat.
dengan keterangan QT adalah jumlah kapasitas absorpsi pada waktu T, K adalah laju konstan dari model kinetika, dan QE adalah jumlah dari kapasitas absorpsi pada waktu equilibrium. Berikut hasil serta pembahasan yang kami peroleh dari studi kasus yang dilakukan terhadap literatur yang telah kami pilih. Bagian pertama yaitu pengaruh peningkatan kadar asam oksalat pada proses pretreatment terhadap absorpsi metilen blue pada pelepas sagu termodifikasi. Pada bagian ini, kami mengambil data dari literatur mengenai absorpsi metilen blue terhadap pelepas sagu termodifikasi terhadap waktu kontak yang diberikan yaitu 10, 20, 40, 40, dan 120 menit dengan variasi asam oksalat yaitu 0, 1,5, 3, hingga 4,5%. Terlihat semakin meningkatnya asam oksalat, semakin meningkat pula kapasitas equilibrium absorpsi metilen blue terhadap PSM dengan kapasitas tertinggi yaitu pada 4,5% pemberian asam oksalat pada proses pretreatment. Proses pretreatment yang dilakukan adalah fast microwave assisted acid. Selain itu, kecepatan absorpsi untuk mencapai kesetimbangan dari equilibrium tersebut juga semakin tinggi dengan semakin meningkatnya konsentrasi asam oksalat yang diberikan. Next slide. Dilakukan pula penentuan model kinetika absorpsi metilen blue pada pelepas sagu termodifikasi terhadap model ordo 1 semu, 1 semu, dan ordo 2 semu. Terdapat dua tabel yang merupakan hasil regresi model ordo 1 semu pada tabel 2, serta hasil regresi ordo 2 semu pada tabel 3. Lihat bahwa hasil regresi ordo 1 2 semu memiliki koefisien determinasi yaitu atau R2 yang relatif lebih tinggi daripada ordo 1 semu. Hal ini juga membantu membuktikan bahwa regresi ordo 2 semu menjadi regresi yang dipilih untuk menjadi model kinetika absorpsi metilen blue pada pelepas sagu termodifikasi. Selain itu, dapat dilihat juga pada galat konstanta equilibrium yang diperoleh dari model ordo 1 semu. Dilihat bahwa galatnya memiliki nilai yang relatif sangat besar dibandingkan galat konstanta equilibrium yang diperoleh dari regresi ordo 2 semu. Hal ini juga membantu memperkuat bahwa mekanisme yang terdapat pada absorpsi metilen blue merupakan ordo 2 semu. Arti fisis yang diberikan oleh hasil regresi ini yaitu bahwa absorpsi yang terjadi pada absorpsi metilen blue terhadap pelepas sagu termodifikasi merupakan absorpsi yang memiliki fenomena kimia yang mengakibatkan absorpsi tersebut dapat terjadi. Akan tetapi, fenomena fisis juga dapat membantu proses absorpsi, namun hanya valid pada tahap awal proses absorpsi. Sementara chemiabsorption, itu proses yang bergantung terhadap fenomena kimia itu hanya terjadi setelah tahap awal itu selesai dan menjadi penentu dari laju reaksi absorpsi tersebut. Next slide. Baik, sebagai kesimpulan, pada studi kasus ini diperoleh bahwa yang pertama, penambahan asam oksalat saat pretreatment dapat meningkatkan kapasitas equilibrium dari adsorpsi metilena biru pada pelepas sagu termodifikasi. Yang kedua, jenis adsorpsi yang efektif digunakan dan menjadi penentu laju adsorpsi adalah adsorpsi kimia, karena melibatkan interaksi molekuler yang lebih kuat antara molekuler zat yang akan diserap dengan permukaan adsorben. Yang ketiga, model kinetika adsorpsi penyerapan metilena biru pada pelepas sagu mengikuti orde 2 semu karena menjelaskan adsorpsi akibat fenomena kimia. Dan yang terakhir, parameter yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan studi kasus ini yaitu kapasitas dari adsorpsi teoritis dan konstanta adsorpsi orde 2 semu. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam studi kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.